Apem panggang. Bahan-bahannya 125 gram tepung beras, kemudian 30 gram tape singkong, 80 gram gula pasir, setengah sendok makan tepung tapioka, 225 gram santan hangat. Ini santannya pertama direbus dulu dengan daun pandan dan dikasih garam, kemudian dibiarkan sampai hangat. Dan yang terakhir di sini ada ragi instan setengah sendok teh. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan gula dan juga tapai. Kemudian diremes-remes sampai tapenya itu lunak ya. Ya, sebelumnya itu sudah cuci tangan dulu ya. Semua proses di sini saya menggunakan tangan. Tapi nggak apa-apa sih asal tangannya itu bersih. Jadi sebelum masak cuci tangan dulu ya. Setelah tapenya lunak, sekarang masukkan tepung beras, tepung tapioka, dan setengah sendok teh ragi instan. Kemudian diaduk agak rata. Lalu masukkan santan hangat. Ingat ya, santannya ini hangat, jangan yang panas karena kalau panas raginya nanti akan mati. Dan santannya dimasukkannya sedikit demi sedikit aja ya, jangan langsung semuanya. Karena di sini nanti akan ada trik yang paling penting yang harus dilakukan ketika membuat apem panggang ini agar berserat. Nah, ini dia. Setelah adonannya sampai di kekentalan yang seperti ini, lihat ya, disimak baik-baik. Kalau sudah kekentalannya seperti ini jangan ditambahkan dengan santan dulu. Jadi ini harus diuleni kayak digeblok-geblok kayak gitu. Nah, seperti yang ada di video. Dan ini dilakukan selama kurang lebih sekitar 7-10 menit. Setelah 7 menit, kemudian tambahkan santannya separuh dulu, kemudian diaduk lagi sampai rata. Jangan lupa yang di pinggir-pinggir itu diambilin ya, dibawa ke tengah agar semuanya merata. Dan jangan lupa kalau misalnya ada sisa tape yang masih keras itu diambilin ya. Nah, kalau dipastikan sudah tidak ada yang bergerindil lagi, baru kemudian dimasukkan santan yang sisanya tadi, dimasukkan langsung semuanya. Dan diaduk-aduk lagi sampai semuanya benar-benar merata ya. Agak gimana gitu ya kalau ngelihat proses pembuatannya ini. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa sih, karena kan habis kayak gini masih dibakar juga, nggak langsung dikonsumsi gitu kan. Jadi ya masih wajar lah. Dan yang pasti kan sebelum bikin ini kan cuci tangan dulu, itu yang paling penting. Kemudian sekarang ditutup dengan kain.
dan didiamkan selama kurang lebih sekitar 40 menit sampai dengan 1 jam atau sampai keluar gelembung-gelembungnya gitu ya. Setelah 40 menit, nah ini sudah keluar gelembung-gelembungnya ya. Sekarang diaduk-aduk sampai gelembungnya ini mengecil, jadi nggak gede-gede lagi. Diaduk-aduk aja terus. Dan untuk mempermudah nanti proses penuangannya, di sini saya pindahkan ke dalam gelas ukur ya. Setelah dituangkan ke dalam gelas ukur, ini tetap diaduk-aduk ya sampai gelembungnya itu benar-benar kecil-kecil banget. Saatnya manggang, panaskan cetakan sampai agak panas gitu ya dengan api kecil. Kemudian tuangkan adonannya. Kira-kira pokoknya jangan sampai penuh ya, karena kan nanti dia ngembang. Sepertiga aja. Oh ya, kalau misalnya pakai cetakan yang nggak ada anti lengketnya, itu diolesin sedikit dengan mentega atau margarin gitu ya, agar tidak lengket di cetakan nanti. Kemudian tinggal ditutup dan ditunggu sampai setengah matang dulu ya. Setelah setengah matang, di sini saya kasih topping daun pandan, tapi kalau misalnya mau dikasih topping apa aja itu terserah aja. Kalaupun nggak dikasih topping juga nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih topping berarti dipanggang aja terus sampai nanti matang. Cuma biasanya kalau misalnya ada toppingnya kayak gini itu kan jadi lebih cantik gitu. Dan kenapa toppingnya nggak dimasukin di awal? Soalnya kalau di awal dia pasti jatuh turun ke bawah kayak gitu toppingnya, jadi nggak cantik lagi. Setelah dikasih topping, kemudian ditutup kembali dan dipanggang lagi sampai atasnya itu sudah tidak lengket lagi ya. Nah kayak gini. Kalau misalnya pakai sendok, kalau misalnya bawah sendoknya itu sudah nggak lengket, berarti ini sudah matang, sudah bisa diangkat. Tapi kalau misalnya masih lengket, itu ditutup lagi ya. Nah ini sudah matang, sekarang tinggal diangkat. Angkat semuanya, dan tinggal disajikan. Dan ini dia yang sudah matang, kita coba buka ya. Nah tuh masih panas sih ini. Tapi saking penasarannya nggak apa-apa lah. Nah jadinya tuh berserat kan, dia tuh berserat dan kenyal gitu. Ini lihat kenyalnya, twing twing twing. Dan rasanya itu manis gurih kayak gitu, jadi santannya itu kerasa. Buat yang suka makanan-makanan tradisional kayak saya, enak banget. Dan wajib banget dicoba ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.